Jadi selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sekarang kami akan bertanya ke Romo yang ada di dunia Satu Matius Penginjil. Oke, Romo partner. Let's go. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? Pagi, hari ini dari mana nih? Saya dari yang di Jogja, tapi dari Jogja. Bikin film. Ini dalam rangka minggit. Rangka wawancara Romo, interview Romo. Oh, mau wawancara. Oke, kita bisa bicara-bicara sedikit mungkin kita bisa di bawah sana. Di sana ada kursi bisa diambil, nanti kita bisa duduk. Pertanyaan yang pertama Romo, apa yang Romo ketahui tentang panggilan hidup membiara? Tentang hidup membiara. Panggilan hidup membiara berarti suatu penyerahan diri kepada Allah melalui hidup panggilan sebagai seorang rohaniwan atau rohaniwan, sebagai seorang rohaniwan. Jadi penyerahan diri kepada Tuhan melalui hidup bakti. Hidup bakti adalah hidup yang ditaktiskan, didedikasikan untuk Tuhan secara menyeluruh, secara utuh di dalam kehidupan. Yang pertanyaan kedua, mengapa Romo menanggapi panggilan tersebut? Apakah ada background dari keputusan? Karena saya suka. Di sisi lain kita tidak hanya sekedar suka karena panggilan. Karena kalau sudah dipilih berarti kita tidak bisa istilahnya melepaskan begitu saja. Yang pertanyaan ketiga Romo, apa yang Romo ketahui tentang panggilan kaul kemiskinan, ketaatan dan kemurnian Romo? Bagaimana cara Romo untuk mewujudkan tiga kaul tersebut dalam kehidupan sehari-hari Romo? Oke, kita bisa mengatakan itu sebagai tiga nasihat Injil ya. Apa tadi? Kemurnian, ketaatan, dan Kemiskinan. kemiskinan. Itulah tiga kaul yang biasa diungkapkan oleh biarawan-biarawati. Itu kaul. Kalau bukan religius itu biasanya janji ya. Mengapa dikatakan kaul? Karena tingkatannya lebih tinggi daripada janji. Nah, kaul kemurnian itu adalah konsepnya. Itu kan nasihat Injili. Nasihat yang diberikan oleh Yesus kepada kita untuk menghidupi. Nasihat Injili. Tentang kemurnian, dari kemurnian hati. Pertama-tama tentang kemurnian hati, bagaimana kita itu bisa mencintai Allah, bisa mencintai sesama manusia dengan sepenuh hati, dengan kemurnian, tanpa ada kedengkian dan lain sebagainya. Maka kaitannya langsung dari kemurnian itu adalah juga kemurnian diri sendiri. Bagaimana kita pada akhirnya salah satunya tidak menikah dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk dari kaul kemurnian. Kemudian kaul ketaatan. Pertama-tama ya tentu kita taat pada Tuhan, kan? Kepada Tuhan dengan segala apa yang boleh kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ketaatan pada pimpinan, kepada provinsial, kepada uskup dan lain sebagainya. Ketaatan pada otoritas yang lebih tinggi yang mengatur regulasi kita, supaya semua perjalanan regulasi hidup tentang kebutuhan di suatu tempat itu terpenuhi. Kemiskinan itu pertama-tama bagi saya ya. Bagi saya itu bukan semata-mata bahwa saya tidak punya uang, tidak. Tapi kemiskinan bagaimana kita menghidupi segala sesuatu itu dengan bijaksana. Misalnya kamu punya uang 10 juta, bagaimana kamu menghidupi uang 10 juta? Apakah saya sekali hari langsung menghabiskan, atau kita mau menjaga uang itu dengan sebaik mungkin, kita membelikan sesuai dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Itu namanya dari kaul apa tadi? Kemiskinan. Jadi bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita punya dengan bijaksana. Untuk pertanyaan keempat Romo, apa pesan-pesan bagi kaum muda dalam menanggapi panggilan-panggilan hidup? Pesan-pesan untuk kaum muda, semua orang dipanggil, ya kan? Maka kita harus menghargai hidup dan panggilan itu sendiri. Karena kita dipanggil dan kita hidup, dan hidup itu adalah suatu anugerah yang gratis, ya kan? Janganlah sia-siakan hidup itu. Semua masalah yang ada di dalam dunia pasti bisa kita selesaikan. Jangan membuang-buang waktu yang ada, karena waktu adalah kesempatan.
waktu. Karena kalau kita begitu membuang waktu begitu saja, karena waktu itu terus berjalan, ya kita akan semakin tua. Kalau kita sampai salah langkah dalam permainan catur hidup kita akan salah langkah banyak ke depannya. Maka gunakanlah waktu dengan sebaik mungkin, manfaatkanlah waktu belajar dengan baik. Sejauh kamu masih punya kesempatan, sejauh kalian tidak memikirkan banyak hal yang harus kalian kerjakan, karena yang kalian pikirkan kan cuma belajar toh. Iya. Maka belajarlah dengan baik supaya pada akhirnya kesempatan yang baik ke depan itu kalian bisa pilih. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir, Ya. kita bisa bincang-bincang. Oke ya. Terima kasih Romo. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih ya.